Assalamualaikum Pak Ustadz Mariono. Waalaikumsalam. Kenapa kalau di Indonesia sering sekali terjadi perbedaan puasa Muhammadiyah dan umum, karena Muhammadiyah duluan, namun yang umum masih satu hari sebelumnya. Apa yang terjadi Pak Ustadz untuk menentukan isbatnya? Bagaimana nanti tahun ini, apakah sama lagi atau seperti apa, dan apakah persiapan yang terpenting dalam menyambut bulan suci Ramadan, apakah juga perlu berziarah kita ke kubur orang tua? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ada beberapa poin. Oke, baiklah ya. Ada Ibu Ani bertanya, kenapa di Indonesia memulai puasa ini kok berbeda-beda? Jadi begini Bu, jadi perbedaan itu tidak perlu kita persoalkan, karena memang tolak ukurnya kan ada dua cara. Pertama dengan ru'yat, yang kedua dengan hisab. Kalau hisab, tentu cara menghitungannya dengan hitung-hitungan, bahkan 10 tahun yang akan datang sudah ketahuan, itu melalui kalender itu, kan sudah tahu. Misalnya Muhammadiyah lebih dulu, yang lain Muhammadiyah, ya bukan hanya NU sebenarnya ya, yang lain juga kadang-kadang lebih akhir daripada Muhammadiyah misalnya. Jadi kalau Muhammadiyah patokannya kepada hisab, sementara kalau selain Muhammadiyah, walaupun tidak semuanya, patokannya adalah ru'yah. Ru'yah ini kan melihat anak bulan yang disebut dengan hilal. Karena perintah dari Rasulullah, sebenarnya puasalah kamu ketika melihat hilal. Artinya kan kalau dihitung 10 tahun yang lalu bagaimana melihat hilalnya, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu perbedaan itu sebenarnya letak tolak ukur atau letak cara menentukan awal 1 Ramadan atau awal Syawal ketika ingin mengakhiri bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya mana yang benar? Menurut saya dua-duanya ada dasarnya, dan memang menurut logika kita ya tak mungkin juga kalau dipaksakan menggunakan hisab. Kenapa? Karena di Indonesia itu sendiri ya, memasuki awal 1 Ramadan kan kita ini memiliki 3 zona waktu ya. Indonesia Timur tentu lebih dulu 2 jam kalau nggak salah dibanding Indonesia Barat. Nah, ketika Indonesia Timur lebih dulu kelihatan ru'ya, tentu yang di Barat belum, maka wajar kalau berbeda-beda. Apalagi dengan Saudi, apalagi dengan Eropa. Jadi memang kalau tidak disatukan, kalau ingin disatukan di seluruh dunia ini, misalnya hari Senin semua, itu agak menemui kesulitan karena terlihatnya matahari atau bulan itu kan tidak sama. Di timur sudah waktunya muncul, di barat juga belum tentu muncul hilalnya itu. Artinya pasti akan berbeda. Tetapi saya sebagai penyuluh sering memberikan penyuluhan kepada semuanya. Ada 2. Bagi yang tidak ingin ikut pemerintah, silahkan saja kalau punya dasar dan tidak usah menyalahkan pihak lain. Begitu juga bagi yang mengikuti keputusan pemerintah, ya silahkan saja, apalagi pemerintah itu adalah patokan kita. Di situ ada Majelis Ulama Indonesia, di situ ada Kementerian Agama, dan di situ pula dilengkapi dengan alat-alat dan teknologi juga yang luar biasa. Tetapi jangan pula menyalahkan yang lain. Jadi intinya saling menghargai sesama kita saja, itu jauh lebih baik. Karena semua yang cepat juga ada dasar, yang agak lambat juga ada dasar. Prinsipnya tidak ada rasa paling hebat dan tidak ada rasa menyalahkan orang lain. Insya Allah semuanya benar. Kemudian yang kedua ya, ada pertanyaan juga dari Ibu Ani tadi, perlukah berziarah sebelum bulan suci Ramadan masuk? Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya perlu, menurut saya perlu, tetapi tentu tidak wajib. Perlu ini beda dengan wajib ya. Perlu ini maksudnya sebaiknya, karena bagaimanapun arwah kita, para leluhur yang telah mendahului kita membutuhkan diziarahi, membutuhkan dikirimi doa, membutuhkan doa dari kita semua. Cuman ziarah ini kan macam-macam. Ada ziarah dari rumah kita masing-masing, kumpulkan tetangga, sanak famili kita, doa arwah, itu ziarah juga namanya ya. Ada juga ziarah kita langsung ke pemakamannya siapa keluarga yang telah meninggal dunia, itu ziarah juga namanya. Jadi kalau pertanyaan ziarah itu perlu, tetapi caranya sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang di rumah
rumah itu pun saya lihat modelnya macam-macam. Ada ziarah cukup kita sendiri tanpa melibatkan keluarga, ada ziarah bersama masyarakat, ada juga ziarah berjamaah di masjid. Kadang-kadang jamaah diumumkan oleh pengurus masjid, besok kita akan doa arwah. Nah, kirimlah nama-namanya di masjid. Nanti makan sama-sama atau doa bersama-sama. Makan sama-sama itu tidak wajib kalau ada saja. Jadi dua pertanyaan insya Allah sudah terjawab. Yang pertama, perbedaan tanggal 1 Ramadan tak usah terlalu diperuncing. Yang jelas mana sesuai keyakinan, laksanakan saja. Yang kedua, ziarah itu perlu tetapi tidak wajib. Saya kira itu. Baik, artinya sudah terjawab kembali Pak Ustadz. Yang mau duluan, mau awal, mungkin Ramadan yang penting pas sudah 1 Syawal tidak boleh puasa lagi Pak Ustadz. Iya betul. Baik, kembali terima kasih ada Ibu Latifah di Sekupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ini mau bulan suci Ramadan, beberapa jam lagi. Nah, ini bagaimana penjelasannya tentang kita seorang wanita yang ingin berziarah ke kubur tapi pada saat datang bulan, apakah boleh Pak Ustadz? Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Oke, kita perlu pahami dulu haid itu arti datang bulan haid misalnya. Kalau bulan kan setiap bulan memang datang ya. Maksudnya menstruasi, apakah boleh wanita menstruasi itu ke kuburan? Kita kembali ke hukum fikih ya. Hukum fikih saya tidak menemukan orang haid tidak boleh masuk kubur. Orang haid itu salah satunya yang tidak boleh megang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, termasuk tawaf, ada juga masuk dalam masjid, lewat dalam masjid, diam di masjid. Itu bagian orang haid tidak boleh. Tetapi saya belum menemukan literatur masuk ke kubur atau lewat di atas kubur itu tidak boleh, gitu ya. Nah, yang jadi persoalan ada ulama yang memakruhkan atau lebih kepada mengharamkan wanita itu berziarah kubur. Sebenarnya seperti itu. Tetapi tentu ketentuan ini masih khilafiyah, masih kontroversi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang haid ziarah kubur? Menurut saya ya, kalau memang mampu menjaga, misalnya mampu menjaga haid tidak jatuh supaya bagian dari etika, terutama menggunakan ya maaf pembalut, ya boleh-boleh saja. Tetapi kan persoalannya kena hukum lain. Kalau kita misalnya ke kuburan itu meyakini tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh baca Yasin, tidak boleh baca kalimat-kalimat thayyibah lainnya, itu kan jadi persoalan. Jadi untuk apa ke kuburan kalau itu pun tidak boleh? Kan jadi masalah. Jadi menurut saya yang jadi persoalan bukan masuk kuburnya, tapi tidak boleh membaca kalimat-kalimat Al-Quran itu yang jadi masalah. Tapi bagaimana kalau hanya lihat saja, nengok saja? Ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kan membaca di lisan. Kalau baca dalam hati kan tidak masalah. Berdoa menggunakan hati kan juga boleh-boleh saja. Artinya tidak ada masalah. Jadi saya jawab singkat, saya belum pernah menemukan kaidah ketentuan bahwa orang haid tidak boleh lewat kuburan, walaupun ada yang mengharamkan, yaitu itu silahkanlah, itu khilafiyah, tapi bagi saya tidak. Nah, yang jadi masalah sebenarnya bukan lewat kuburannya ya, bukan masuk kuburnya, bukan ziarahnya, tetapi membaca sesuatu ayat-ayat Al-Quran yang tidak boleh bagi orang haid. Lah sekarang ziarah kubur kalau tidak membaca mau ngapain? Diam saja. Tapi kalau hanya sekedar diam tetapi hati membaca juga boleh-boleh saja. Saya kira itu jawaban. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Ibu siapa ini? Ibu Nur di Batu Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini bagaimana hukumnya berpuasa bagi orang yang sedang hamil? Apakah puasa ini berpengaruh pada janin? Mohon penjelasannya. Apakah nanti kalau sudah menyusui tidak berpuasa, bagaimana pembayaran fidyah dan kepada siapa saya akan memberikan serta besarannya? Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Oke, kalau apakah orang berpuasa mempengaruhi janin? Artinya wanita yang sedang hamil berpuasa ya. Berpengaruh nggak pada janin? Ya itu tugas dokter lah yang menjawab sebenarnya. Tetapi yang saya tahu
dokter mengingatkan kepada orang yang hamil agar makanan yang sehat, minum yang cukup, karena yang diminum ibu, yang dimakan ibu itu juga otomatis menjadi konsumsi bayi dalam kandungan. Tentu jawaban saya, apa kata dokter, tapi setahu saya saja ya, kalau kandungan itu masih muda, katakanlah masih usia-usia 3 bulan, tidak masalah. Tapi kalau kandungan itu sudah mulai menginjak 6 ke atas, itu jangan sampai korbankan bayi dalam kandungan gara-gara orang tuanya tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Karena hakikatnya orang tua makan, itu bayi dalam kandungan juga makan. Tapi apakah orang yang hamil itu boleh puasa atau tidak, lihat kondisi kandungan. Itu satu. Jawaban yang kedua, nanti kalau sudah melahirkan kan tidak boleh menyusui, ya tidak boleh puasa kalau sedang menyusui. Sama kan, banyak juga orang tua telah melahirkan air susu ibunya tidak keluar, ya akhirnya anak kita nyusu kaleng. Jadi sebenarnya antara satu orang dengan orang lain beda-beda, sangat tergantung tingkat bahayanya pada sang bayi. Kalau misalnya anak itu begitu lahir umur 1 bulan minum susu kaleng aja, tak minum susu ibu pun tak masalah, ya berarti orang tua wajib puasa itu. Tetapi kalau pertanyaannya misalnya bayar fidyah, ya itu kan bagian dari yang diajarkan agama atau bagian dari fasilitas dari agama. Orang hamil dan ibu menyusui boleh tidak puasa, caranya membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Ya berikanlah orang fakir miskin tuh makan sehari. Jadi seperti itu. Di Indonesia prakteknya makan sehari itu banyak yang diuangkan atau beras, kira itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan lagi dengan Ibu Sriati di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini identik ya dengan kebahagiaan kita sambut. Nah, biasanya ini sore hari banyak sekali bazar-bazar Ramadan, namun kadang ada juga yang tidak puasa, bahkan mungkin saya juga tidak puasa karena bekerja dan aktivitas lain. Ini bagaimana Pak Ustadz kalau puasa dijalankan, kadang sholatnya masih bolong-bolong, ini bagaimana cara menguatkan iman kita lebih baik lagi Pak Ustadz? Yang lain, gibah jalan juga apabila bertemu teman-teman. Ini yang membahayakan kita sebagai seorang wanita. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ini bahayanya. Iya. Iya. Ini kan sebetulnya jawabannya sudah tahu ini. Ya kalau misalnya bagaimana cara menguatkan iman, ya kuatkanlah iman itu ya. Jadi kan puasa ini hakikatnya satu media, satu fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus semua dosa kita, ya, untuk menambah amal kebajikan kita. Lalu bagaimana ini puasa kok masih tidak sholat katanya kan? Puasa kok ghibah terus? Dia sudah jauh jawabannya, berarti iman kan lemah. Bagaimana cara meningkatkan? Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan iman kita kepada Allah, setidak-tidaknya minimal 3. Satu, bahwa kita ini harus merendahkan diri, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup ini jangan sombong, hidup ini jangan merasa memiliki kekuatan apapun, karena segala sesuatunya kita ini ketergantungan dengan Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Karena kita ini malas sholat, malas puasa, malas karena kita merasa orang hebat kan, padahal tidak ada apa-apanya sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita yakini ya belum tentu atau tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Pertama itu tadi, kita yakini kita ini ketergantungan dengan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ketergantungan itu kan kita ingin dosanya dihapus, ya maka ingin dosa dihapus, laksanakan puasa. Kenapa harus kita laksanakan? Karena nggak ada jaminan juga tahun depan kita masih hidup. Siapa yang bisa menjamin? Mana tahu COVID ngamuk lagi kan? Kemarin katanya sampai ratusan ribu meninggal. Ya, mudah-mudahan tahun ini tidak tentunya.
Kemudian yang ketiga, cara meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan datangnya kematian. Ya, kalau kita selama tidak ingat mati, ya memang betul iman itu tak naik-naik dia. Tapi kalau orang rajin ingat kematian, ya insya Allah ya kita ingin iman itu meningkat. Bagaimana supaya ingat mati? Ya berziarahlah ke kubur, lihatlah YouTube atau ceramah-ceramah yang selalu mengingatkan itu, bahwa kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu saja insya Allah iman kita akan kuat dengan sendirinya. Saya kira itu. Baik, artinya harus sering ingat kematian Pak Ustadz. Oh iya. Harus ada diri, mungkin tahun ini alhamdulillah Tuhan kasih umur panjang, tahun depan kita tidak bisa menjamin kan. Iya, betul seperti itu. Manfaatkanlah sebaik-baik mungkin bulan Ramadan ini. Iya, ya. Baik, lanjut lagi, ada beberapa orang lagi bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ustadz Mariono. Iya. Saya ingin bertanya nih Pak Ustadz terkait tentang hukum membatalkan puasa karena terpaksa bekerja di siang hari karena tidak kuat. Apakah perlu mengganti dengan lain atau bagaimana nih caranya Pak Ustadz? Terima kasih karena semuanya menafkahi keluarga. Imam, silakan. Oke, baiklah ya, hukum membatalkan puasa karena tidak kuat bekerja. Ya kan begini. Salah satu yang boleh orang tidak puasa, bukan membatalkan ya. Salah satu orang yang boleh tidak puasa adalah orang yang tidak kuat. Orang yang tidak kuat ini bisa karena uzur, orang yang sudah sangat tua, bisa karena dalam beperjalanan, atau pekerja untuk untuk menafkahi keluarga. Boleh, pekerja berat itu boleh. Tetapi yang bertanya ini beratnya sampai di mana? Kalau guru-guru kita, guru-guru saya dulu, tapi saya kira hampir sama ya. Kalau tidak dibatalkan maka kerjanya tidak akan pernah selesai. Salah satu contoh, kita bekerja sebagai penggali kabel telepon, atau penggali parit, atau penggali kuburan. Saya pastikan penggali kuburan ini ya, kecuali orang yang sangat luar biasa lah ya, itu menggali mana pula bisa puasa. Cangkul 5 kali dihantam ke tanah saja 1 liter itu harus minum. Terutama ya kalau kita kan sering lihat ya, mereka sedang puasa di pinggir-pinggir jalan menggali parit, itu tak mungkin. Itu zaman dulu ya, kecuali dia menggunakan teknologi traktor, itu beda lagi. Itu contoh satu. Contoh kedua, tukang beca ya, itu sangat tidak mungkin. Tetapi ada juga yang masih nekat bekerja di galangan kapal, di panas-panas terik matahari. Itu bagian yang boleh tidak puasa, dan caranya memang harus membayar fidya sama dengan wanita hamil atau menyusui tadi. Tapi kalau kita misalnya bekerja sekedar tukang masak, kerja di kantoran, kerja ngojek, supir mobil pun ber-AC, rasanya kok tak mungkin tak sanggup, karena malas saja, karena iman lemah saja. Jadi ukuran darurat tuh begini ya, kalau kira-kira dipaksakan dia puasa, kita akan pingsan. Itu pilihan pertama. Kalau kira-kira dipaksakan puasa, maka dipastikan kita tidak bisa melanjutkan kerja. Dampaknya kalau tidak kerja, kita akan di PHK. Kalau di PHK nanti anak istri itu tidak makan. Nah, gitu. Dan itu tidak semua pekerjaan bisa kita anggap darurat. Ya, kalau tadi kan sudah saya katakan, kalau kita sebagai pembantu pramuwisma, kerja hanya di rumah, hanya ngulek sambal, nyuci beras, masak. Tapi Pak, saya lihat makanan sangat ingin makan, Pak, itu bukan darurat itu ya. Ini kan alasan aja sebenarnya ya. Jadi saya kira pahamlah mana yang saya maksud, mana yang darurat, mana yang tidak. Saya kira itu.